Pertama, untuk mengingatkan isyarat itu tidak hanya satu. Isyarat dengan tasbih atau tepuk tangan, salah satunya itu salah contoh. Kemudian isyarat dengan tangan tadi, kalau kelihatan ini, atau isyarat dengan ini ada nanti tanah nuh itu dengan DM. Banyak cara. Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib bagi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak para jamaah semuanya untuk senantiasa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa hamdalah, alhamdulillah, bisa tasbih, subhanallah, bisa tahlil, la ilaha illallah, bisa takbir, Allahu akbar, bisa istighfar, astaghfirullahaladzim. Itu semuanya adalah wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita sedang duduk, ketika sedang berbaring, ketika kita sedang berdiri, kita berjalan, kita naiki kendaraan, naik sepeda motor, naik mobil, dan segala aktivitas kita yang memungkinkan untuk senantiasa membaca kalimat thayyibah, mari kita lakukan pada waktu itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mencatat orang-orang yang diberi kelebihan, ya. Orang-orang yang diberi kelebihan di antaranya adalah az-zakirina wadz-zakirat, yaitu orang senantiasa berzikir ala junubihim, ketika mereka sedang berbaring, ketika mereka sedang duduk, berdiri, dan beraktivitas. Ya, barangkali dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut bagian dari pintu untuk kita mendapatkan, ya mudah-mudahan, pintu surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pintu kebaikan, pintu kebaikan yang jelas, bisa pintu ilmu, pintu hikmah, pintu rizki, pintu kedamaian dalam hati kita. Nah, oleh karena itu, dalam setiap momen, dalam pidato, dalam pembukaan, pasti mengajak supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti selanjutnya kita diingatkan supaya membaca sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan Rasulullah. Ya, sebagaimana kita berterima kasih kepada Allah, tapi juga melalui terima kasihnya kepada manusia, yaitu terima kasih kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan, menuntun kita, ya, sampai pada kita ini dengan peninggalannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jamaah salat maghrib dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
eh, boleh kita siang hari, pagi sampai sore kerja. Boleh kita ke ladang, boleh kita ke pasar, boleh kita ke kantor, boleh kita kuliah, boleh kita ngajar, boleh kita berdagang, atau melaksanakan aktivitas seharian. Namun yang perlu kita pegang adalah dalam surat Al-Asr itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, yaitu senantiasa berpesan, saling berpesan, saling menasihati untuk menuju, memegang, mencari, membela al-haq, watawasau bil haq. Kemudian juga watawasau bis sabr. Saya sangat berharap, kita ini sangat berharap yang kita lakukan sore ini atau petang ini bagian dari upaya untuk menjadi orang-orang yang beruntung, ya, yang tidak merugi, yaitu yang senantiasa berpesan, saling berpesan untuk mencari kebenaran, untuk kalau sudah mencari kebenaran melaksanakan kebenaran, watawasau bil haq, kemudian membela kebenaran, menuju kebenaran, memegang kebenaran. Ini sangat universal, ya, sangat umum, namanya kebenaran. Nah, ini mudah-mudahan bagian dari pertemuan kita ini adalah saling menasihati untuk menuju kebenaran dan membela kebenaran, menjalani kebenaran. Sama salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lanjutan dari yang kita sampaikan kemarin, yaitu baca kemarin, judulnya sih tentang fikih, ya, tapi nanti bisa hikmah-hikmah yang dapat kita dapatkan dalam kajian fikih ini. Yang ke-7 kalau nggak salah, ya. Nah, ini yang ke-6, yaitu ilqaus salam alal musalli wa mukhatabatuhu, yaitu menerima, mendengarkan salam ketika kita sedang di rumah, ketika sedang di masjid atau di mana saja ada orang mengucapkan salam, wa annahu yajuzu lahu ayyarudda bil isyarati ala man sallama alaihi au khotobahu. Ini masih dalam bab sholat, ya, kemarin. Bagaimana kalau kita sedang sholat, kemudian ada orang yang memberi salam kepada kita. Terutama biasanya terjadi itu ketika kita sholat di rumah, kemudian ada tamu, assalamualaikum, nggak ada yang lain, anak, istri, pas lagi nggak di rumah, sendirian, sedang sholat. Bagaimana? Boleh memberikan isyarat kita sedang sholat. Bagaimana? Ini kita baca. Fa'an Jabir ibni Abdillah qala, dari Jabir ibnu Abdullah, Jabir berkata, arsalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mumtaliqun ila Banil Mustaliq. Jabir ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan satu tugas. Kemudian beliau sedang perjalanan ke Bani Mustaliq. Bani Mustaliq itu salah satu perkampungan Yahudi di Madinah. Kemudian Jabir ini, ya, dalam rangka menjalankan perintahnya Rasulullah tadi, kemudian datang kepada Nabi. Fa'ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi. Beliau sedang perjalanan menunggangi kendaraannya, bisa unta atau bisa kuda, ini nggak disebutkan di sini. Kemudian saya datang kepada beliau sedang mengendarai kendaraan tersebut. Fakallamtuhu, saya mengucap, saya nggak tahu beliau sedang sholat, walaupun dalam naik
apa namanya, unta kalau misalnya. Kemudian faqala biyadihi, beliau apa namanya, memberikan isyaratnya dengan tangannya. Faqala, ini berkata tetapi kok biyadihi hakadha, beliau berkata dengan tangannya, maka ini memberikan isyarat, artinya memberikan isyarat. Tsumma kallamtuhu, kemudian saya belum paham kalau beliau sedang sholat dan memberi isyarat pada saya berkata lagi pada beliau, faqala biyadihi hakadha, kemudian memberikan isyarat lagi, asyara biha, memberi isyarat dengan tangannya, wa ana asma'uhu yaqra'u wa yumi'u bi ra'sihi. Saya semakin dekat dengan Rasulullah, kemudian saya mendengar Rasulullah membaca bacaan sholat. Ya, beliau bisa jadi waktu itu dibaca adalah Al-Fatihah atau surat setelah membaca Al-Fatihah, kemudian wa yumi'u bi ra'sihi, kemudian menggerakkan kepalanya. Kepalanya bisa karena sedang naik kendaraan, demikian juga kita sedang naik bis ataupun naik pesawat, dalam berjalan jauh kita memberikan isyarat kepada kita rukuk misalnya, rukuk dengan nggak terlalu rendah, kemudian ketika sujud lebih rendah lagi. Nah, kurang lebih seperti itu yang kita lakukan sekarang ini, yang dilakukan Rasulullah ketika naik kendaraan. Kemudian ya, ceritanya seperti itu. Falamma faragha, ketika beliau menyelesaikan sholatnya, qala, bersabda, ma fa'alta fil ladzi arsaltuka, langsung mengatakan, apa yang kau lakukan setelah aku perintahkan kepadamu, aku berikan misi atau utus kamu untuk melakukan sesuatu, apa yang telah kau lakukan? Fa'innahu, ya, laporkan apa hasil kerjamu yang saya perintahkan. Kemudian belum jawab, kemudian beliau mengatakan gini, fa'innahu lam yamna'ni min arudda alaika. Sebetulnya tadi saya nggak jawab tuh, nggak ada yang menghalangi atau yang tidak ada yang membuat saya tidak jawab. Artinya orang tidak jawab, ditanya tidak jawab itu bisa jadi karena marah, karena sibuk, atau karena melakukan sesuatu. Ya. Fa innahu lam yamna'ni min an arudda 'alaika illa anni kuntu usolli. Tadi itu saya sedang sholat. Ya, saya nggak marah atau nggak mengabaikan dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa saya sedang sholat. Nah, ini dasarnya Rasulullah menjawab, ya, mendengarkan ucapannya Jabir ketika sholat dengar, kemudian beliau meresponnya dengan isyarat. Ini boleh menjawab satu ucapan atau seruan, kemudian meresponnya dengan isyarat. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wa Abdullah ibnu Umar an Suhaib annahu qala marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya melewati Rasulullah wa huwa yusolli, sedangkan beliau sedang sholat. Ini lagi-lagi nggak tahu, mungkin yang memberi salam itu Rasulullah sedang sholat, sedang berdiri, kemudian begitu masuk itu, misalnya masuk musola, masuk masjid itu, tahu Rasulullah sedang berdiri, langsung jawab assalamualaikum, nggak tahu Rasulullah sedang sholat. Wassalam tuh, saya mengucapkan salam pada beliau, faradda alaihi isyaratan, kemudian beliau meresponnya dengan isyarat. Waqala, kemudian Ibnu Umar ya berkata, la a'lamuhu illa qala isyaratan bi isba'ihi. Saya tidak tahu. Yang saya tahu hanya beliau memberikan, tidak tahu kalau beliau sedang sholat atau sedang apa ya waktu itu. Kemudian yang saya tahu jawabannya, beliau memberi jawaban dengan isyarat, dengan jari-jarinya. Ya, ini menunjukkan bahwa boleh menjawab, merespon ketika sedang sholat
apabila dalam keadaan ini bisa jadi mendadak, bisa jadi tidak kondisinya genting atau kondisinya normal, tapi tidak tahu sedang sholat dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Wa yastawi fi dzalikal isyarah wa anhu, dari Ibnu Umar juga qala qultu li Bilal, saya tanya kepada Bilal, kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna bis salat. Karena Bilal ini dekat dengan Rasulullah, menjadi orang-orang yang mau tanya kepada apa yang dilakukan oleh Nabi itu biasanya tanya kepada Bilal. Saya tanya kepada Bilal, bagaimana Rasulullah menjawab orang-orang yang mengucapkan salam kepada beliau dan beliau ketika sedang sholat. Bilal berkata, kana yushiru biyadihi. Rasulullah menjawabnya dengan isyarat tangannya. Wa an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yushiru fi sholati. Baik. Nah. Kemudian ya selesai menjawab pertanyaan, menjawab salam, menjawab minta izin juga, misalnya ketika ada tamu mau masuk ngetok pintu, assalamualaikum, menjawab boleh tetapi dengan isyarat. Nah ini kemudian sekarang ada jawabnya dengan at-tasbih wa tasfiq yang ketujuh, mengucapkan tasbih ataupun bertepuk tangan, menepukkan tangannya. Yajuzu at-tasbihu lirijali wa tasfiqu lin-nisa. Boleh mengucapkan tasbih bagi laki-laki dan menepukkan tangannya untuk perempuan idza arada amrun minal umuri, apabila datang atau menemui mendapati suatu perkara, ya suatu masalah, katambihil imami idza akhta'a, seperti mengingatkan imam apabila keliru dalam sholatnya, baik bacaannya maupun rukun yang dilakukan pada sholat. Wakal idzni lidakhili, seperti juga ya tadi yang mengingatkan imam. Kemudian wakal idzni lidakhili, memberikan izin kepada orang yang izin mau masuk rumah. Awil isyarati lil a'ma, atau memberikan isyarat kepada orang buta dalam keadaan membahayakan, misalnya di tempatnya ada listrik, misalnya, terus kemudian dia jalan di situ, bahaya di situ, kalau nggak diingatkan nabrak, rusak perangkatnya, atau misalnya ada makanan di situ di atas meja dan sebagainya, misalnya di kamar, ya kamar kos-kosan misalnya, di situ kemudian ada orang temannya, misalnya ada orang buta, ya, mengingatkan atau seperti itu, ya. Ini dasarnya. Fa'an Sahl ibnu Sa'ad as-Sa'idi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah, man nabaha syai'un fi sholatihi, apabila ada sesuatu yang mengingatkan dia sedangkan dia dalam sholatnya, sedang sholat, falyaqul subhanallah, supaya dia mengucapkan subhanallah. Kemudian innamat tasfiqu lin nisa, ini bagi laki-laki, baca tasbih. Kemudian sedangkan tepuk tangan itu untuk perempuan. Wa tasbihu lirijal, dan tasbih, mengucap tasbih untuk laki-laki. Tapi harus diatur, ya, artinya ya dikira-kira ketika mengucapkan. Kalau bisa cuma sekali toh subhanallah, tapi yang jelas. Misalnya assalamualaikum, jawab dengan subhanallah. Nah, terus kemudian kalau bagi ibu-ibu
Bagi putri bagaimana? Ya sekali tepuk kalau bisa, tapi yang keras. Buang gitu. Jangan kemudian emak kecil, akhirnya sering atau banyak beberapa kali. Jadi diperkirakan tepuk tangan atau tasbih tadi bisa didengarkan dengan jelas. Berapanya tidak ada ketentuan. Ketentuannya adalah bisa dipahami. Nah, kemudian kalau kita sudah baca subhanallah, kemudian tetap assalamualaikum aja, nggak paham ini orang. Ya ini nggak tahu ya, yang tamunya mungkin nggak pernah sholat atau nggak paham dengan bahasa itu ya, atau non muslim barangkali. Nah, itu menunjukkan bahwa ada sedang sholat ya, sedang sholat. Kalau tidak paham berarti ada orang di dalam rumah tersebut. Ada, tapi kok dijawab di assalamualaikum kok jawabnya subhanallah. Itu kan enggak. Nah, mestinya bisa dipahami. Ya. Baik. Kalau saya misalnya ada orang tamu gitu, sampai paling tidak saya jawab sekali ya. Kalau nggak paham sekali lagi. Kalau tidak 3 kali ya sudah, tak biarkan aja. Tetap assalamualaikum. Ya. Baik. Yang keenam, al-fathu alal imam. Al-fathu ini artinya membuka bacaan untuk imam. Ya. Idza nasyal imam ayatan yaftahu alaihi al-mu'tammu. Apabila imam lupa ayat ketika membaca dalam sholat, maka supaya dibukakan bagi yang hafal juga yang dibaca makmumnya, alaihi al-mu'tam, mu'tam orang yang dimakmumi, supaya membaca, mengingatkan dengan buka pintu ayat satu ayatnya atau awal ayatnya. Fayadhkuruhu tilkal ayat, dengan demikian ayat tersebut bisa mengingatkannya. Saungkana qara'a al-qadrul wajib, baik bacaannya tersebut itu sekedar atau sebatas bacaan kewajiban. Bacaan kewajiban itu ya Al-Fatihah, bisa jadi. Misalnya lagi kalut imamnya terus kemudian baca Al-Fatihah, misalnya lupa membaca salah satu ayat dalam Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Amla ataupun bukan dari surat Al-Fatihah, bukan ukuran yang wajib, artinya bukan selain Al-Fatihah ataupun surat. Fan Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla salatan, dari Abdullah ibnu Umar bahwa Nabi itu suatu salat. Faqara fiha, kemudian membaca bacaan selain Al-Fatihah, kemudian baca surat. Faltabasa alaihi, kemudian tabas itu jumbuh itu ya ragu, ini ragu, misalnya ayat itu kan ada yang mirip-mirip ya, misalnya apa yang salah satu ayat kemudian mirip dengan ayat yang lain, terus kemudian ini misalnya Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wal laili idza yaghsha. Nah, kemudian wal laili idza yaghsha. Kemudian fa'alhamaha, kalau ini ya wasyamsi waduhaha itu fa'alhamaha fujuraha taqwa, dilanjutkan dengan surat Al-Lail. Nah, ya ini iltibas seperti itu. Ada 2 ayat atau lebih 2 ayat, kemudian jumbuh ya, kemudian keliru. Faltabasa alaihi, kemudian ayat tersebut terancu, artinya yang diingat itu rancu. Falamma faragha qala li abi, kemudian setelah sholat Rasulullah bersabda kepada Umar, ila abi, bapaknya Abdullah bin Umar, asyahidta ma'ana. Jadi asyahidta, ini pertanyaan, asyahidta ma'ana, engkau tadi nyaksikan, saya tadi ragu ketika baca
bacaan ini atau ya iltibas tadi ya. Asyhadta ma'ana? Qala, Umar mengatakan, na'am, iya. Qala, fama mana'aka an taftaha alayya? Apa yang membuatmu tidak mau mengingatkanku tadi ya, membaca ayat yang saya lupa tadi ya, atau yang iltibas tadi. Nah ini bahwa anjuran Rasulullah apabila imam lupa baik dalam bacaan maupun dalam gerakan, maka makmum harus mengingatkan. Kalau bacaan apabila makmumnya juga hafal, kalau enggak ya diam saja. Baik. Baik, kemudian yang ke-9, hamdulillahi indal attasi au inda hudusi ni'matin. Membaca hamdalah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bagi orang yang wahing, al-attas. Al-attas ini salah satu marga Arab, ya, klannya Arab, al-attas. Berarti yang ahli wahing ini, al-attas. Au inda hudusi ni'matin, atau mendapatkan nikmat. Fa'an Rifa'ah ibnu Rafi' qala sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atistu faqultu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, ketika sholat di belakang Nabi menjadi imam, kemudian Rifa'ah ini wahing dan membaca ini hamdan, ya, alhamdulillah, faqultu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yajibu rabbuna wa yarda. Falamma shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah selesai salat, qala manil mutakallim fi salat. Tadi siapa yang ngomong dalam salatnya? Jadi bacaan tadi hamdan katsiran, alhamdulillah tadi. Falam yatakallam ahad, enggak ada yang jawab. Qala tsaniyah, pertanyaan yang kedua kali. Falam yatakallam ahadun, enggak ada yang jawab lagi. Qala tsalitsah, pertanyaan yang ketiga kali. Faqala Rifa'ah, setelah ketiga tadi, Rifa'ah berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Faqala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang mana Muhammad ada dalam kekuasaannya, ada pada genggamannya, ada pada tangannya. Laqad ibtadaroha bid'un wa thalathuna malakan. Ada 30 lebih malaikat yang bergegas segera. Ayyuhum yas'udu biha. Siapa di antara mereka 30 lebih malaikat tersebut, lebih 30 lebih malaikat tersebut segera mengangkat ininya, bacaan yang dibaca oleh yang membaca bacaan tadi. Ini. Jadi boleh ketika wahing kemudian alhamdulillah ketika sedang sholat. Yang ke-10, as-sujudu ala thiyabil musalli aw imamatihi li uzrin. Boleh sujud di atas pakaiannya atau di atas surbannya atau serbannya, boleh. Ini begini ceritanya. Wan Ibnu Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Nabi itu shalla fi thawbin wahidin, salat dengan satu pakaian. Yattabi bi fudulihi harral ardi wa bardaha. Rasulullah memakai ini kelebihan dari pakaian tersebut, ini biasanya imamah atau serbannya. Masjidnya atau tempat sholat itu bisa saja tanah, ya, boleh, tanah yang suci. Nah, karena tanahnya itu musim dingin, sedang dingin atau panas sekali, pendendang panas, maka boleh dilemei. Ketika mau sujud sudah sedang sholat, kemudian ngelewer gini ya, sajadahnya, imamahnya, kemudian dipakai untuk sujud, itu boleh.
Baik, kemudian yang ke-11 yang terakhir ini adalah bukan yang ke-11, talkhisu baqiyatil a'mal al-mubahah fi shalat. Ini ringkasan dari aktivitas yang dibolehkan ketika sedang sholat. La khassa Ibnu Qayyim ba'd al-a'mal al-mubahah allati kana ya'maluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholati. Ibnu Qayyim meringkas apa saja aktivitas yang dibolehkan ketika sedang sholat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, yusolli wa Aisyah mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah. Rasulullah sedang sholat malam ini biasanya di rumah. Kemudian Aisyah itu ada di depannya, ya, karena beliau menghadap ke kiblat, kemudian ada di depannya. Kemudian faidha sajada ghamazaha. Kemudian ini kayak sedang tidur itu yes, nggak kontrol ya, kakinya sedang ya, terlentang misalnya. Kemudian dipepetkan karena Rasulullah mau sujud. Kemudian ghamazaha biyadihi faqabadat. Kemudian ketika sujud kemudian dipegang ya, sampai dipegang terus kemudian ditelangkup nih gitu. Kemudian faqabadat rijlaha wa idza qama basataha. Ketika atau begini, ketika ini kan orang tidur gini ya, selonjor gini. Nah, ketika menghalangi tempat sujudnya, kemudian ini ditekuk gini supaya bisa untuk sujud. Nah, ketika Rasulullah berdiri, kemudian dikembalikan. Karena orang tidur kan nggak sadar ya, maka ya diam aja ketika digerakkan oleh orang yang sedang sholat, ya, digerak-gerakkan. Baik. Idza qama basataha, ketika berdiri Rasulullah kemudian dikembalikan diluruskan kaki. Yang pertama, wa kana sallallahu alaihi wasallam yusolli faja'au syaitan. Rasulullah sedang sholat kemudian digoda oleh setan. Liyaqta'a alaihi sholatahu, supaya memutus atau menghentikan sholatnya. Fa'akhadahu fakhonaqahu. Kemudian Rasulullah dipegang, setan tersebut dipegang, dicekik. Hatta sala li'abuhu ala yadihi, sampai liurnya setan tersebut mengalir di tangannya Rasulullah, sampai menetes ke tangannya Rasulullah. Pertama gitu. Yang kedua, wa kana yusolli alal mimbar. Suatu ketika Rasulullah sholat di atas mimbar. Nah, sholat imam makmum ya, itu tidak boleh. Imam di tempat yang tinggi, kemudian makmumnya di tempat rendah, kecuali untuk tujuan tertentu. Ini contohnya. Karena yusolli alal mimbar. Ini hamisnya, catatan kakinya. Karena li mimbarin salatu darajat, ada 3 tangga. Ya. Kemudian wakana yaf'alu dzalika liyarahu al-musallun. Rasulullah melakukan itu supaya orang-orang sholat sedang sholat, mengajarkan ketika bagaimana sholat. Liyarahu al-musalluna khalfahu, di belakangnya ya, supaya melihat. Fayata'allamuna as-sholata minhu, supaya belajar sholat dari Rasulullah. Jadinya tujuan untuk mendidik. Wa yarka'u alaihi, kemudian di atas mimbar tersebut ruku. Fa idza ja'at as-sajdah, kemudian ketika waktunya sujud, beliau turun ke bawah, mundur atau ke samping, ya, samping mimbar tadi. Nazalal qahqari, kemudian sedikit demi sedikit ya, mundur teratur gitu. Kemudian fasajada 'alal ardi tsumma sha'ida 'alaihi. Ketika sudah sujud di bawah, setelah sujud kemudian naik lagi ke atas mimbar. Ya, ini yang ketiga. Keempat, wa kana yusolli ila jidarin faja'at bahimatun tamurru baina yadayhi. Ketika sedang sholat, Rasulullah dekat dengan tembok. Kemudian ada hewan yang melewati. Falamma zala, ketika melewati depan Rasulullah, kemudian kok diam di situ, kemudian didorong. Yudari'uha itu yudafi'uha, didorong ininya, hewan tersebut. Hatta lasiqa batnahu
bil jidari, bahkan sampai didorong hewan tersebut perutnya nempel di tembok. Wa marrat min warohihi, kemudian bahimah tersebut lewat min warohihi, di belakangnya. Nah, baik. Nah, sampai ini kasusnya seperti itu. Apabila kita sholat ada hewan, boleh didorong, boleh tidak perlu membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya yang kelima, wa kana yusolli faja'athu jariyatani min bani Abdul Muthalib qad iqtatalata fa akhadhahuma biyadihi. Ya. Ketika sedang sholat ada anak kecil perempuan dari Bani Abdul Muthalib, ya, dari ini ya, keluarganya, keluarga besarnya. Kemudian lagi ribut, rebutan atau gelut ya. Iktatalata, saling ini ya, berantem. Fa'akhadhahuma biyadihi, kemudian oleh Rasulullah dipisah. Dan Rasulullah tidak membatalkan sholatnya. Kemudian fa'akhadhahuma biyadihi fanaza'a ihdahuma minal ukhra, kemudian dipisah satu sama yang lain, wa huwa fi sholat, dan Rasul sedang sholat. Walafdu Ahmad fihi fa'akhadata, ya ini lafadznya Ahmad, ya diriwayatkan ke Ahmad, fa'akhadata birubbatai sallallahu alaihi wasallam fanaza bainahuma au farraqa bainahuma walam yansharif. Nah, ini kemudian dua-duanya tersebut kemudian berpegangan, ya ini megang ini ya, dengkul ya benar lututnya Rasulullah, kemudian dipisahkan di antara dua anak kecil, dua perempuan anak kecil tersebut. Kemudian wa kana yusalli fa marra baina yaday ulamun faqala biyadihi hakadha. Ya, yang ketiga ini faqala biyadihi hakadha ay asyara biha liyarji'a. Nah, ada orang yang datang kemudian diberi isyarat suruh kembali. Nah, ini biasanya kalau kita sholat di depan kita ada orang mau lewat, dihalangi gini. Kalau nggak ada jalan lain misalnya, dihalangi dulu. Atau beri isyarat supaya kembali. Faraja'a wa marrat baina yadayhi jariyatun faqala biyadihi hakadha. Ada seorang anak perempuan kecil datang kemudian diberi isyarat. Famadot, kemudian lewat. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hunna aghlabu. Nah, mereka itu semuanya aghlabu, nggak bisa ditahan atau nggak bisa ya karena ya kejadian yang spontanitas. Zakarahul Imam Ahmad wa huwa bisunan. Baik. Kemudian yang ke-12 al-qiraatu minal mushaf. Salat dengan membaca mushaf boleh. Imam terutama ya, salat tarawih atau itu. Boleh dengan mengambil mushaf kecil kemudian atau besar pun yang bisa dibaca dengan bacaan. Dasarnya Zakwan maula Aisyah, budaknya Aisyah, karena ya ummuha, ini laki-laki, kemudian mengimami kemudian fi Ramadan, pada bulan Ramadan, minal mushafi, dengan membaca mushaf. Kemudian yang ke-13 syughlul qalbi bi ghairi a'malis salat, kesibukan hati yang disebabkan oleh aktivitas selain sholat. Baik, ini nanti kita baca sedikit. Ini ada pertanyaan. Pertama, untuk mengingatkan, isyarat itu tidak hanya satu. Isyarat dengan tasbih atau tepuk tangan, salah satunya itu salah contoh. Kemudian isyarat dengan tangan tadi, kalau kelihatan ini, atau isyarat dengan ini ada nanti tanah nuh itu dengan DM. Banyak cara. Nah, menggabungkan cara satu dengan membaca surat dalam Al-Quran Allahus Somad. Tidak seyogyanya seperti itu. Jadi kalau ingin memberikan mengingatkan ngusak kucing, ya jangan dengan bacaan ayat. Tapi tadi ya juga membaca dengan ada tamu. Terus kemudian dibacakan Al-Quran. Nah, tujuannya untuk mengingatkan.
Umum mengingatkan tadi bagaimana yang termudah, mudah bagi yang mengingatkan yang dan sholat maupun yang diingatkan. Ya kalau tadi dia paham Al-Quran, dia tahu bacaannya Al-Quran, artinya tahu bahasa Arab dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi kaidahnya adalah yang termudah laki-laki dengan subhanallah, perempuan dengan tepuk tangan. Kalau yang dia tadi hewan tadi kucing tadi ya misalnya sholat di kamar, kemudian nggak ditutup pintunya, kemudian ada makanan habis beli apa ayam goreng taruh di situ, kucing masuk, gimana apa namanya apa ya bisa ya kalau kucing nggak bisa komunikasi ya bisa subhanallah ya tetap ngambil ya. Apalagi Allahu Samad ya enggak ya. Ya bisa ya, ada kacamata dilempar gitu misalnya ya. Boleh bisa gitu, tapi jangan kursi kok diambil ya. Jadi seminimal mungkin ya. Kalau paling minim adalah subhanallah kalau ada tamu, kalau ada orang subhanallah, atau tepuk tangan, atau dengan isyarat. Atau kalau terpaksa misalnya sudah tahu ketika sujud kucingnya masuk, ketika berdiri gini kalau sudah nyokot ini udah lari gitu bagaimana? Ya sudah, itu bukan rezekinya. Jangan kemudian kejar atau apa ya. Jadi inilah apa namanya biasanya ijtihadnya di situ. Tapi harus ijtihad itu punya kaidah seperti itu. Ijtihad yang mudah. Kaidahnya adalah kalau bisa dengan subhanallah kalau orang ya, atau tepuk tangan. Ya. Kalau tidak dengan tangan atau apa namanya kalau hewan tadi ya dilempar apa gitu yang ya jangan yang berat atau yang sulit atau yang membahayakan. Ada minuman gini mau dilempar ya malah apa berantakan malah. Nah jadi seperti itu. Yang minim seminim mungkin kita geraknya, kemudian minim apa namanya efeknya, kita ngelempar gitu, wah semangat, ininya pecah, lauknya mau tetap dia rugi semua. Nah, jadi gitu ya, kaidahnya bisa, budaya bisa. Sholat di kendaraan Rasulullah tadi ya saya coba bisa. Walaupun perkiraan sampai tujuan nanti masih belum selesai, tapi namanya perjalanan itu nggak bisa diprediksi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dalam ayat itu. Kamu tidak akan tahu apa yang akan kau lakukan besok. Nanti 1 menit lagi loh nggak tahu kita. Apalagi dalam kendaraan. Kemarin kecelakaan di tol itu, bis yang mau happy ternyata unduran truk. Coba. Kan nggak tahu. Boleh kalau misalnya dia menjaga segera sholat. Yang paling baik itu sholat awal waktunya. Segera sholat walaupun nanti di sana perkiraan masih ada waktunya. Langsung sholat. Pertama karena safar. Safar itu boleh dijamak qashar ketika di atas kendaraan boleh, maupun ketika turun dari kendaraan boleh. Gitu ya. Boleh sampai nanti tunggu sampai di tempat. Tapi kalau ingin menjaga supaya nanti nggak punya tanggungan atau apa gitu ya, sholat ketika di atas kendaraan. Okay. Ini yang terakhir itu biasanya hati yang disibukkan dengan aktivitas selain sholat, padahal dia sedang sholat. Ya, komunikasi ini diantaranya bab komunikasi ya. Kalau saya nggak ngerti nih, saya bodoh-bodoh orang-orang ya. Ketika masuk rumah ini ya, orang tuanya tinggal sebelah misalnya, atau budak misalnya, kan berkurang pendengarannya. Orang tua sudah tua, baca subhanallah yang keras biar
tahu. Paling tidak kalau ada jawaban dari dalam subhanallah, nah, misalnya, ya mikirlah ya, apa itu anakku apa ini, nah, misalnya nggak paham. Kalau belum masih ketok-ketok lagi subhanallah, ya insya Allah paham. Tapi kalau sholat nggak apa-apa, diselesaikan dulu. Ya. Sholat itu jangan dibatalkan. Kalau dalam keadaan apapun sholat itu jangan dibatalkan. Kecuali kalau naudzubillah ya gempa terus kemudian runtuh itu misalnya dalam keadaan sudah darurat seperti itu nggak apa-apa. Kalau ada tsunami, wah membahayakan seperti itu nggak apa-apa. Nah, tapi sebisa mungkin tidak dibatalkan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik, gitu ya kira-kira kalau kita terjadi itu sekali lagi untuk kasus seperti itu bagian dari ijtihad. Ya ijtihadnya sebatas apa yang saya lakukan ketika itu. Dan jadi nggak bisa kemudian digeneralisir, kemudian kalau terjadi seperti ini orang lain yang melakukan dan sebagainya, ya ketika itu dia berijtihad apa yang harus dia lakukan. Baik demikian karena sudah masuk isya kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.